Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eli Sundari, mahasiswi UIN Raden Patok Palembang, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Di sini saya akan mempresentasikan hasil karya ilmiah saya yang berjudul Penerapan Model Pembelajaran Quantum Teaching untuk meningkatkan minat belajar siswa pada kelas 4 SD Negeri 20 Tanjung Lago. Baiklah, yang poin pertama yaitu pendahuluan. Permasalahan yang sering terjadi dalam pembelajaran di sekolah adanya dengan mengenai rendahnya tingkat hasil belajar siswa. Dalam pembelajaran inti dari kegiatan sekolah adalah proses pembelajaran yang akan mempengaruhi hasil belajar siswa. Salah satu keberhasilan dalam proses pembelajaran ialah belajar yang meningkat dengan optimal seiring dengan perkembangan kurikulum yang ditetapkan oleh pihak sekolah. Masalah klasik yang terkait dengan dunia pendidikan ialah guru dapat dengan bijaksana memilih atau mengoptimalkan dan menerapkan model pembelajaran sebagai komponen sistem adaptif pembelajaran. Hasil studi pendahuluan menunjukkan bahwa hasil belajar peserta didik belum memenuhi kriteria ketuntasan minimal yang ditetapkan oleh pihak sekolah. Hal ini tercermin dari proses pembelajaran yang tidak menarik. Proses pembelajaran yang melibatkan peran peserta didik untuk lebih aktif belajar, peserta didik cenderung pasif, dan proses pembelajaran didik kurang percaya diri sehingga mengemukakan pendapat dalam diskusi. Salah satu faktor yang mempengaruhi atau mutu pendidikan dalam kompetensi siswa. Sementara itu, kompetensi siswa dipengaruhi oleh sebagai faktor baik dalam diri siswa seperti interaksi, minat, motivasi, dan faktor lingkungan seperti guru, kurikulum, fasilitas, dan lain-lain. Istilah model pembelajaran dengan strategi pembelajaran. Model pembelajaran yang berbeda dan strategi model pembelajaran dan prinsip pembelajaran. Model pembelajaran meliputi suatu pembelajaran yang luas dan menyeluruh. Ismail dalam Pasawi menyebutkan bahwa istilah model pembelajaran mempunyai 4 ciri khusus yang dipunyai oleh strategi model pembelajaran, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, rasional teoretik. Yang kedua, tujuan pembelajaran yang tidak dicapai. Yang ketiga, tingkah laku mengajar yang diperlukan agar model pelajaran tersebut efektif. Keempat, lingkungan pelajaran yang diperlukan agar tujuan pembelajaran. Model pembelajaran yang menarik tentu menjadi faktor utama dalam melakukan pembelajaran agar siswa lebih memahami strategi apa yang akan disampaikan guru di depan kelas. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bahwa model pembelajaran quantum teaching adalah model pembelajaran yang tepat untuk guru melakukan pembelajaran di kelas agar peserta didik lebih menarik atau lebih menikmati pembelajaran yang diberikan oleh seorang guru. Nah, selanjutnya yaitu metode penelitian. Metode penelitian yang saya lakukan adalah metode kualitatif, yaitu melakukan observasi dan melihat apa yang dilakukan siswa dan meninjau langsung apa yang menjadi permasalahan siswa. Model pembelajaran quantum teaching adalah model pembelajaran yang menyenangkan. Jadi, model pembelajaran quantum adalah model yang tepat untuk menyediakan minat belajar siswa agar lebih meningkat dan mudah memahami apa yang akan dijelaskan oleh guru di depan kelas. Saya akan menjelaskan bahwa penulis melaksanakan proses belajar mengajar di kelas 4 SD Negeri 2 Tanjung Lago dan anak yang terlibat dalam program ini sebanyak 36 siswa terdiri dari kelas 4A dan 4B. Dalam program ini, penerapan model pembelajaran quantum teaching dilakukan di kelas 4 SD Negeri 2 Tanjung Lago, Desa Bunga Karang, dengan susunan pembelajaran yang menyenangkan diselingi dengan kegiatan bermain dan bernada. Evaluasi program dilakukan dengan menggunakan model konteks, input, proses, dan produk yang dikembangkan oleh Darren Strawberry. Baiklah, selanjutnya hasil dan pembahasan. Evaluasi konteks. Hasil observasi menunjukkan saat melakukan kegiatan belajar di kelas 4 SD Negeri 20 Tanjung Lago, ada beberapa siswa yang mengalami kesulitan dalam melaksanakan kegiatan proses pembelajaran.
Dua siswa yaitu Rizky Putri 10 tahun dan Mesya 9 tahun sulit membaca di papan tulis. Yang 3 siswa Adit 10 tahun, Yandra 9 tahun, dan Karunia Rahmani 9 tahun yang pendiam dan pasif dalam mengikuti pelajaran berlangsung. 2 siswa Musadek dan Andriansa yang hiperaktif dan sedikit nakal sehingga sedikit menghambat proses pelajaran. Selanjutnya, evaluasi input. Kelas 4A dan 4B memiliki 36 siswa dengan beda-beda karakter. Setiap siswa memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, sehingga menjadi tantangan sendiri bagi guru yang mengajar di kelas tersebut. Harus memikirkan strategi apa yang digunakan untuk mengatasi permasalahan dan perbedaan karakter pada siswa kelas 4 SD Negeri 20 Tanjung Lago untuk melakukan proses belajar mengajar agar lancar dan menyenangkan bagi siswa. Rizky Putri sulit memahami tulisan di papan tulis karena sedikit terhambat dalam membaca ejaan pada tulisan, sehingga menghambat Rizky dalam melakukan proses pembacaan dan mengajar. Sedangkan Mesya sulit memahami karena memiliki penyakit rabun jauh, sehingga kurang jelas melihat materi yang dituliskan di papan tulis dan membuat Mesya bolak-balik melihat papan tulis dan menulis di buku. Adit dan Yandra menjadi pasif karena anaknya pendiam dan tidak suka berinteraksi, sehingga sedikit menghambat proses pelajaran dan mengajar di kelas. Nah, karena mereka tahu pendiam, sedikit berbicara kepada kelasnya, sedangkan Karunia menjadi pasif karena kurangnya perhatian dari orang tua, sehingga anaknya menjadi pasif dan pendiam. Musadek dan Ansel menjadi nakal karena mereka terlalu aktif dan suka bermain, sehingga malas dalam melakukan proses pelajaran karena ingin terus bermain dan keluar dari kelas, sehingga pada saat melakukan proses pembelajaran mereka banyak mengacau di kelas dan menjadi sedikit ribut. Evaluasi proses dalam pembelajaran yang dilakukan SD Negeri 2 Tanjung Lago, Bunga Karang, siswa memberikan materi secara bersuci dalam hadis kecil dengan menggunakan model pembelajaran kuantum kecil. Awal mula pembelajaran, guru memberikan motivasi yang berupa semangat untuk kepada siswa, lalu mengecek kehadiran siswa. Setelah mengecek kehadiran siswa, guru meminta ketua kelas untuk memimpin doa. Setelah meminta ketua kelas memimpin doa, guru memerintahkan siswa untuk mempersiapkan alat-alat tulis. Setelah siswa telah menyiapkan alat tulis, guru menuliskan materi di depan kelas. Setelah guru menuliskan materi di depan kelas, guru memberikan perintah untuk siswa mencatat materi di papan. Sembari siswa mencatat materi di depan kelas, guru menjelaskan apa yang dicatat di depan kelas, sehingga siswa mengerti apa yang ditulis guru di depan kelas. Setelah guru menulis di depan kelas, guru menjelaskan lebih rinci dan mengecek satu persatu apa yang menjadi kendala dari siswa. Setelah melakukan pengecekan, guru menyanyikan lagu bersama untuk menghibur siswa agar tidak mudah bosan dan lebih menarik, dan melakukan permainan-permainan kecil agar siswa tidak bosan. Selanjutnya, setelah melakukan permainan-permainan, guru melakukan kegiatan evaluasi atau menanyakan bagi siswa siapa yang tidak mengerti dan siapa yang mengerti, lalu menanyakan pertanyaan agar siswa lebih paham dengan materi yang disampaikan. Setelah guru menyampaikan materi yang disampaikan, guru memberikan PR dan menyuruh siswa untuk bersiap-siap untuk beristirahat. Hasil yang dilakukan dari penerapan model quantum teaching selama pelajaran berlangsung, kelas menjadi lebih teratur dan siswa menjadi lebih aktif. Dalam pelajaran, Rizky dan Mesya lebih sering memahami materi yang diberikan dengan menjelaskan sambil mencatat di papan tulis. Adit dan Yanda Al-Qur'annya menjadi rapi karena bernyanyi bersama. Musadek dan Andriansa menjadi sedikit mudah diatur karena belajar sambil bermain sehingga tidak membuat keributan di kelas. Tujuan modul pembelajaran quantum teaching adalah menciptakan susunan yang menyenangkan dan nyaman bagi siswa. Kesimpulan dari penelitian ini dapat disimpulkan dalam penerapan modul quantum teaching
di kelas 4 SD Negeri 20 Tanjung cukup meningkat. Hasil belajar siswa terhadap materi yang diberikan. Dengan menggunakan model Quantum Teaching, siswa menjadi lebih teratur, tertib, dan melaksanakan proses belajar kelas menjadi menyenangkan. Sehingga siswa tidak mudah bosan dan lebih mudah memahami materi yang diberikan. Setelah menerapkan model pembelajaran Quantum Teaching, siswa mengalami perubahan yang lumayan baik. Dan hal ini membuktikan bahwa model pembelajaran Quantum Teaching dapat meningkatkan minat belajar siswa terhadap materi yang diberikan. Baiklah, itulah hasil presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.